Selamat datang di modul 5, System Performance and Design of Experiment bagian 2. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai Design of Experiment. Design of Experiment merupakan kajian mengenai penentuan dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi atau stokastik berdasarkan prinsip-prinsip statistika. DOE ini digunakan sebagai alat untuk merancang suatu eksperimen dengan kaidah-kaidah statistik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu keunggulan menggunakan DOE adalah mengefektifkan jumlah eksperimen sehingga lebih cepat, lebih murah, dan mendapatkan hasil yang optimal dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, 90-99%. DOE memiliki beberapa komponen, yaitu faktor atau input dapat diklasifikasikan sebagai variabel yang dapat dikontrol, level merupakan setting pengaturan dari setiap faktor dalam eksperimen yang dilakukan, respons merupakan output dari eksperimen yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya eksperimen dalam pembuatan kue. Faktor terdiri dari banyaknya tepung yang digunakan atau banyaknya gula yang digunakan. Level pengaturan dari tiap faktor misalnya banyaknya gula yang digunakan, bisa 1 saset, 2 saset, 3 saset. Nah, berarti ada 3 level. Sedangkan respons merupakan output dari eksperimen, misalnya tingkat kemanisan dari kue. Salah satu metode design of experiment adalah full factorial design. Pada metode ini, jumlah run eksperimen atau skenario mengikuti rumus 2 pangkat K, yaitu DOE dengan 2 level dan K faktor, 3 pangkat K, yaitu DOE dengan 3 level dan K faktor, dan seterusnya. Dari sini terlihat bahwa angka 2 dan 3 merupakan level, sedangkan K sebagai pangkat merupakan jumlah faktornya. Design of experiment dapat diaplikasikan pada Flexim menggunakan fitur Experimenter. Experimenter adalah sebuah tools dalam Flexim yang digunakan untuk melakukan running model dengan banyak replikasi dan skenario. Replikasi sendiri merupakan banyaknya pengulangan tiap skenario eksperimen. Ketika running model dengan banyak skenario, kita dapat menentukan faktor dan level eksperimen untuk dikombinasikan di masing-masing skenario. Tujuan penggunaan experimenter adalah untuk menemukan nilai optimal yang didapatkan dari skenario terbaik, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melakukan improvement. Berikut ini merupakan tampilan jendela ketika kita menggunakan fitur experimenter. Terdapat beberapa tab. Namun, pada modul ini, kita akan fokus pada tab Scenarios, Performance Measures, dan Experiment Run. Tab pertama yaitu Scenarios untuk menentukan skenario eksperimen yang akan di-run. Variables menunjukkan faktor atau input dari eksperimen. Pada praktikum ini, banyaknya skenario didapatkan dari metode Full Factorial Design, metode yang telah kita bahas sebelumnya. Tab kedua, Performance Measure, untuk menentukan performance system yang akan diukur. Contohnya, kita akan mengukur performance system berupa output produk. Tab ketiga, Experiment Run, untuk melakukan run tiap skenario dengan menentukan replikasi, waktu run, dan waktu warm-up. Pada tab Experiment Run, selain mengatur jumlah replikasi atau pengulangan per skenario, dan runtime atau end time, kita dapat mengatur warm-up time. Warm-up time adalah waktu yang diperlukan model untuk mencapai steady state atau mencapai kapasitas operasi normalnya. Setelah warm-up time, model simulasi akan meriset statistik yang dikumpulkannya, sehingga statistik hanya akan dikumpulkan untuk periode waktu runtime dikurangi warm-up time. Perlu diingat bahwa runtime adalah total waktu simulasi yang akan dijalankan setiap eksperimen. Simulasi sistem biasanya memerlukan warm-up time karena simulasi biasanya akan dimulai dari keadaan semua kosong, tidak ada produk sama sekali di salah satu mesin.
Padahal, pada kenyataannya, banyak pabrik tidak memulai setiap minggunya tanpa ada WIP sama sekali. Contohnya di rumah sakit. Rumah sakit buka 24 jam sehari selama 7 hari setiap minggu. Model perlu berjalan terlebih dahulu selama periode waktu tertentu untuk mencapai kapasitas operasi normal di rumah sakit tersebut. Karena pada kenyataannya, rumah sakit tersebut tidak pernah kosong. Maka, dengan warm-up time, kita tidak perlu mengumpulkan data statistik sampai model mencapai steady state. Karena jika keadaan belum steady state dan eksperimen telah dilakukan, hasil dari eksperimenter dikhawatirkan tidak sesuai dengan keadaan sistem sebenarnya. Selanjutnya, kita akan mencoba secara langsung fitur eksperimenter pada FlexSim. Pada FlexSim telah terdapat contoh model suatu sistem yang juga telah kita gunakan di video sebelumnya. Untuk eksperimennya, di sini sebagai contoh telah ditentukan terdapat 2 faktor dan 2 level. Oke, langsung aja. Kita bisa klik statistik, experimenter. Pada tab scenarios, kita tambah variables, kita pilih number of task executors, kita pilih ini karena tadi ada faktor jumlah operator. Klik dispatcher. Di sini, selain operator, bisa dijalankan transporter dan lain-lain yang terhubung ke dispatcher. Selanjutnya, mari kita masukkan faktor kedua. Karena mesin shaping merupakan objek, maka kita klik objek variabel. Kita masukkan objeknya berupa mesin shaping, kemudian kita ubah variabelnya menjadi max content. Selanjutnya, kita masukkan jumlah skenario. Jumlah skenario didapatkan dari rumus full factorial design yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga 2 pangkat 2 diambil dari 2 faktor dan 2 level menjadi ada 4 skenario. Sehingga kita tambahkan skenario hingga skenario 4. Kita isi tabel skenario ini dengan level-level yang telah ditentukan. Kita harus mengkombinasikan level-levelnya. Maka di sini bisa 1, 1, dan 2, 2. Setelah terkombinasi, kita ke tab selanjutnya, tab Performance Measure. Pada tab ini, kita akan menentukan performa apa yang akan kita ukur. Klik plus. Di sini terdapat beberapa pilihan berdasarkan dashboard yang telah kita buat. Selain itu, ada pilihan Standard Performance Measure. Kita klik. Misalnya, kita akan mengukur performance berdasarkan output dari sistem. Kita bisa ganti menjadi output. Kemudian, pada performance measure, kita klik dan pilih statistik by individual object. Kemudian untuk objeknya, kita klik dan kita pilih RA, select. Kemudian untuk statistiknya, kita akan pilih input. Pilihan input pada rak ini dipilih karena output dari sistem sama dengan input ke dalam rak. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke tab selanjutnya, eksperimen run. Di sini kita bisa menentukan end time, misalnya 1 hari kerja sampai jam 4, berarti 8 jam. Kita masukkan 8 jam. Selanjutnya, kita bisa menentukan jumlah replikasi per skenario. Misalnya, kita gunakan saja 5 replikasi per skenario. Selanjutnya, kita bisa memasukkan warm-up time jika dibutuhkan. Ini sesuai dengan sistem yang ingin dimodelkan. Biasanya, desainer sistem sudah punya bayangan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state. Atau,
dapat dibuat plot dari key performance measures dan waktu. Misalnya, kita memplotkan output sistem dan waktu, dan dilihat kapan terlihat stabil. Sebagai contoh penentuan warm-up time, kita akan menampilkan data melalui fitur dashboard seperti tadi. Di sini sudah ada dashboard yang kosong. Kemudian kita akan menampilkan data input versus time, atau input per hour. Kenapa kita menggunakan input bukan output? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di model sistem ini, output dari sistem sama dengan input ke dalam rak. Kita akan memasukkan objeknya, yaitu rak, kemudian OK. Kita run. Terlihat di mana input mulai stabil. Perlu diperhatikan bahwa model di sini masih sangat sederhana dan hanya merupakan contoh. Setelah itu, kita akan kembali ke experimenter. Di sini, sebagai contoh, kita akan memasukkan warm-up time 5000 detik sesuai dengan hasil input per hour yang tadi telah kita plotkan. Kemudian run eksperimen. Setelah selesai, view result untuk melihat hasilnya. Di sini muncul berupa box plot dari masing-masing skenario. Dari skenario 1 hasilnya 13, skenario 2 13, skenario 3 26, dan skenario 4 26. Dapat disimpulkan dari skenario 3 dan skenario 4 dihasilkan output yang lebih banyak. Kemudian kita bisa cek skenarionya. Jika lupa, di sini, skenario 3 dan 4, faktor yang berpengaruh adalah banyaknya maksimum konten pada mesin shaping. Ketika level maksimum konten 2, output yang dihasilkan lebih banyak. Selain dengan box plot, kita bisa melihat data dalam bentuk lain, seperti frekuensi histogram. Di sini dapat terlihat pula skenario 1 menghasilkan berapa output, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Selain itu, ada correlation plot dan juga data summary. Data summary akan menunjukkan dengan lebih detail. Namun, karena contoh model masih sederhana, di sini tidak terlalu terlihat. Nah, dari hasil result, kita bisa menentukan skenario terbaik yang dapat digunakan sebagai dasar improvement. Sekian part 2 dari modul 5.